Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Wahyuni, NIM 18230028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Perusahaan seringkali memiliki instrumen utang dari perusahaan afiliasi dan menjustifikasi aktivitas pinjam-meminjam antar perusahaan atas dasar kemudahan, mencakup efisiensi dan fleksibilitas. Walaupun masing-masing perusahaan afiliasi adalah entitas hukum terpisah, perusahaan induk berhak menegosiasikan semua pinjaman di antara perusahaan-perusahaan afiliasi, dan keputusan untuk meminjam dari atau meminjamkan secara langsung kepada perusahaan afiliasi yang sebenarnya sebagai pengambilan keputusan untuk mentransfer dana di antara perusahaan afiliasi. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari transaksi obligasi antar perusahaan? Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi atas perusahaan? Yang ketiga, keterbatasan yang ada pada pelaporan keuangan konsolidasi. Yang keempat, bagaimana obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Tujuan penelitian, tujuan penulisan. Yang pertama, sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang kedua, memahami proses penyusunan laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Yang ketiga, memahami manfaat dari laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Manfaat penulisan. Yang pertama, sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 sebagai sarana pembelajaran dan pengkajian ulang materi mata kuliah dalam laba transaksi antar perusahaan obligasi. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, teori obligasi. Pengertian obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Para ahli ada yang mengatakan bahwa pengertian obligasi adalah suatu jenis surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Artinya, pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Bab 3, pembahasan. Profil perusahaan. PT Smart Tbk. Smart adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan termuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit. Aktivitas utama Smart dimulai dari pengelolaan sekitar 138.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, termasuk lahan plasma, pemanen, dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit CPO dan inti sawit PK, hingga memprosesnya menjadi beragam produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleh kimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. Smart juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit, dan 4 pabrik rafinasi di Indonesia. Permasalahan kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit tahun 2018 kurang mengembirakan karena harga komoditas minyak sawit mentah CPO dan turunnya di pasar global. Hal ini juga berdampak pada kinerja PT Sinarmas Agro Lestari Teknologi Tbk. Mengutip laporan keuangan yang terbit di harian Kontan emiten dengan kode saham Smart ini mencatat penurunan laba bersih sebesar 49,6% menjadi Rp 507
597,3 miliar dibandingkan laba tahun 2017 yang sebesar 1,18 triliun. Solusi terhadap permasalahan. Emiten perkebunan dan pengolahan PT Sinar Mas Agro Resource and Technology Tbk Smart akan melakukan penawaran umum berkelanjutan PUB obligasi berkelanjutan 3 Smart dengan target dana yang dihimpun sebesar 5 triliun. Untuk tahap awal, Smart akan menawarkan obligasi berkelanjutan 3 Smart 1 tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 1,5 triliun. Ada 3 seri yang akan diterbitkan, yaitu seri A dengan tenor 370 hari, seri B bertenor 3 tahun, dan seri C yang bertenor 5 tahun. Terkait dengan target dana untuk masing-masing seri serta bunga tetapnya, perusahaan ini akan mengumumkan lebih lanjut. Kesimpulan, PT Smart Tbk Smart adalah salah satu perusahaan publik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan termuka di Indonesia yang berfokus pada produksi minyak sawit yang lestari. Emiten perkebunan dan pengolahan PT Sinar Mas Agro Resource and Technology Tbk Smart akan melakukan penawaran umum berkelanjutan PUB obligasi berkelanjutan 3 Smart dengan target dana yang dihimpun 5 triliun. Untuk tahap awal, Smart akan menawarkan obligasi berkelanjutan 3 Smart 1 tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya 1,5 triliun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.